Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada admin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat sharing informasi ya tentang gejala dan penyebab gangguan pendengaran pada bayi dan anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Auliandri. Saya seorang konsultan pendengaran di Earson Hearing Center. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 94 hingga 96 menemukan bahwa jumlah penderita gangguan pendengaran di Indonesia ada sebanyak 35,6 juta atau sekitar 16,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Tentunya dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, jumlah orang yang mengalami gangguan pendengaran Indonesia tentunya akan bertambah banyak. Kemudian menurut data WHO Multicenter Study pada tahun 98 menemukan bahwa terdapat sekitar 240 juta atau sekitar 4,2% penduduk dunia yang menderita gangguan pendengaran. Sekitar 4,6% diantaranya ada di Indonesia. Data tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara nomor 4 tertinggi di dunia setelah Sri Lanka, Myanmar, dan India. Kemudian menurut Dr. Damayanti Sucipto, SPTHT, Ketua Komnas PGPKT. Komnas PGPKT ini adalah Komisi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, menyebutkan penelitian menemukan bahwa ada sebanyak 5.000 bayi lahir tuli di Indonesia atau sekitar 0,1% dari seluruh angka kelahiran. Kalau anak kita mengeluh kepada kita, kenapa ya kok aku nggak dengar kalau mama bicara? Kemudian pas guru menerangkan pelajaran, aku juga nggak bisa dengar, aku jadi nggak bisa konsentrasi, nilaiku jadi jelek, aku juga jadi malu sama teman-teman. Kemudian kalau dia misalkan nonton TV, ya, kita suka marah gitu ya kan, dek kok suara TV-nya gede banget gitu ya, padahal dia merasa suaranya biasa aja ya. Kita harus berhati-hati apabila anak kita ya mengeluhkan tentang hal-hal seperti ini. Bisa jadi anak kita mengalami gangguan pendengaran. Tentu yang terbaik adalah segera konsultasikan anak kita ke dokter THT terdekat. Gejala gangguan pendengaran secara umum biasanya orang yang mengalami gangguan pendengaran akan meminta orang lain untuk mengulang percakapannya ya. Jadi dia tidak bisa memahami apabila orangnya hanya sekali atau dua kali berbicara. Dia biasanya minta diulang kembali gitu ya kan untuk memastikan apa yang dia dengar. Kemudian dia biasanya merasa selalu kelelahan dan mudah stres ya karena harus konsentrasi saat mendengarkan pembicaraan. Kemudian orang yang mengalami gangguan pendengaran juga biasanya akan cenderung menarik diri dari pembicaraan. Jadi dia lebih cenderung untuk menjauh dari kegiatan sosial ya. Misalkan ada pertemuan keluarga, arisan, atau pengajian, apapun itu. Dia cenderung untuk lebih sendiri ya. Kemudian dia biasanya kesulitan mendengarkan dering telepon ya. Jadi kalau ada telepon dia nggak pernah tahu kalau teleponnya bunyi gitu kan, sampai ada orang lain yang mengingatkan kalau teleponnya bunyi, atau dia tidak bisa dengar suara bel pintu, atau pada saat dipanggil pun dia tidak menoleh. Oke. Kemudian dia biasanya menghindari beberapa situasi sosial seperti saya sebutkan tadi gitu ya. Dia cenderung jadi penyendiri. Kemudian kesulitan mendengarkan perkataan orang lain secara jelas ya, khususnya ketika berdiskusi dengan banyak orang atau dalam keramaian. Jadi kalau misalkan dia berada dalam keramaian, dia akan kesulitan untuk memahami apa yang lagi dibicarakan ya. Kemudian biasanya dia kesulitan mendengarkan huruf-huruf konsonan yang misalkan kata-kata yang mengandung huruf S, F, dan T. Kemudian dia biasanya mendengarkan musik atau menonton televisi dengan volume yang sangat keras ya dari orang lain, sehingga keluarganya suka mengeluh, aduh ini suaranya kekencengan gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini adalah gejala gangguan pendengaran secara umum ya. Gejala-gejala gangguan pendengaran pada bayi dan anak-anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Biasanya anak yang mengalami gangguan pendengaran itu dia tidak kaget ketika dia mendengar suara yang keras ya.
Jadi misalkan dia lagi tertidur ya, kemudian ada suara geledek ya, itu dia biasanya tetap tidur nyenyak ya. Yang biasanya kalau kita yang pendengaran normal itu kita biasanya terkaget ya atau terbangun gitu ya dengan suara geledek tersebut. Tapi anak yang dengan gangguan pendengaran biasanya dia tetap tenang ya walaupun ada suara yang kencang sekalipun. Kemudian untuk bayi yang di bawah 4 bulan, biasanya dia tidak akan menoleh ke arah sumber suara. Jadi ketika misalkan kita panggil gitu ya, atau misalkan kita kasih bunyi-bunyian gitu ya kan, dia tidak mencari ke sumber suara. Itu bisa kita lihat biasanya dengan gerak kepala atau mata ya. Kemudian tidak bisa menyebutkan satu kata pun saat dia berusia 1 tahun. Karena anak dengan usia 1 tahun biasanya dia sudah bisa mulai mengucapkan mama, papa, ibu, mau makan gitu ya kan, minum misalkan untuk minum gitu ya. Tapi untuk anak yang gangguan pendengaran biasanya belum ada satu kata pun yang bisa dia ucapkan. Kalaupun ada biasanya itu berupa babbling atau hanya mengoceh ya gitu. Kemudian ada juga yang anak tersebut dia baru menyadari kehadiran seseorang ketika si penderitanya nih gitu ya kan melihat ya, jadi visualnya dulu. Namun acuh saat penderita dipanggil namanya gitu ya. Kemudian ada yang lambat saat belajar bicara ya atau tidak jelas ketika berbicara. Jadi usia 1 tahun yang harusnya tadi sudah bisa bilang mama, papa gitu ya kan, makan, ya, minum. Itu dia biasanya malah tidak ada kata satu pun yang sudah keluar. Oke. Kemudian dia cenderung memerhatikan orang lain ya untuk meniru sesuatu. Jadi misalkan kalau anak tersebut kita perintah, "Adek ambil sendal," ya. Kalau kita tanpa gerakan atau arah tunjukan ke sendal gitu ya, anak itu biasanya tidak mengerti. Tapi ketika misalkan "Adek ambil sendal" sambil kita menunjuk ke sendal gitu ya kan, baru dia bisa paham biasanya. Jadi harus ada gerakan gitu ya kan, baru dia bisa memahami apa yang diperintahkan. Tapi kalau misalkan hanya berupa perintah saja, itu biasanya anak-anaknya dia biasanya tidak bisa mengerti apa yang diperintahkan. Penyebab gangguan pendengaran pada anak-anak bervariasi. Yang pertama, biasanya bayi terpapar virus pada masa kehamilannya. Ini biasanya terjadi pada kehamilan trimester pertama dan kedua. Ya, virus yang bisa menginfeksi ibu ya itu di antaranya contohnya adalah cytomegalovirus atau CMV, kemudian campak atau rubella dan toxo ya. Nah, biasanya kalau misalkan ibu ya sedang hamil, kemudian di trimester pertama atau kedua mengalami demam tinggi, ya, kemudian muncul ruam merah, ya, atau berwarna ungu, gitu ya, di kulit, maka sebaiknya ibu segera berkonsultasi dengan dokter kandungan ibu. Ya, kenapa? Karena ini salah satu ciri adanya virus yang masuk ke dalam tubuh ibu, sehingga harus segera dilakukan tindakan cepat. Ya, kemudian yang kedua, genetik atau bawaan dari lahir. Ini biasanya terjadi misalkan ada orang tua yang entah suaminya atau istrinya gitu ya, itu dia mengalami gangguan pendengaran dari bayi gitu ya kan atau sejak lahir. Nah, ada kemungkinan besar anaknya pun akan mengalami gangguan pendengaran juga. Oke. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor sindroma. Contoh misalkan Down syndrome. Down syndrome ini yang Mongolian face, yang mukanya seperti kayak orang Cina ya, orang Mongol gitu ya. Yang matanya sipit gitu. Kemudian ada Treacher Collins, ini biasanya menyebabkan daun telinganya itu tidak terbentuk dengan sempurna. Ya, atau kita sebut dengan mikrotia. Jadi di daun telinganya tidak terbentuk dengan sempurna, jadi biasanya kayak semacam daging tumbuh aja di daerah telinga. Kemudian ada sindrom Waardenburg syndrome. Nah, Waardenburg syndrome ini biasanya ditandakan dengan berbedanya warna mata dari orang dengan orang sekitarnya ya. Biasanya seperti orang Indonesia gitu ya kan, rata-rata berwarna coklat ya atau berwarna gelap matanya. Ternyata dia bisa berwarna biru matanya. Oke, ini pernah saya dapatkan satu kasus di Cilacap sini ya yang dengan kasus Waardenburg syndrome.
Dan Waardenburg syndrome ini ternyata diturunkan dari ayahnya, tapi kebetulan ayahnya tidak mengalami gangguan pendengaran. Tapi ketika anaknya lahir, dia mengalami sindrom yang sama, tapi mengalami gangguan pendengaran. Ya. Kemudian yang keempat adalah sakit kuning. Jadi bayi yang baru lahir itu biasanya kan dia kulitnya masih kuning ya. Kalau misalkan kuningnya itu masih di 3 hari ya, kurang dari 3 hari setelah dia lahir, itu tidak masalah karena itu masih proses pengalihan. Biasanya kadar bilirubin yang biasanya dikeluarkan oleh plasenta dialihkan ke hati gitu. Nah, tapi ketika misalkan lebih dari usia bayi 3 hari gitu kan, masih kuning, apalagi sampai menyebabkan si bayi harus ditransfusi darah gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada anak tersebut. Asfisia atau kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran. Otitis media ya, atau infeksi telinga. Kalau kita biasanya bilangnya congean ya. Nah, biasanya ini sangat sering terjadi di anak-anak kita ya gitu ya kan, banyak di Indonesia gitu ya. Anak usia 2 tahun, 3 tahun telinganya berair gitu ya kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian demam tinggi hingga menyebabkan kejang. Jadi kalau misalkan demam tinggi ya udah di atas 39 derajat gitu ya kan, kemudian anaknya juga kejang, ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab gangguan pendengaran pada anak. Benturan keras di kepala ya. Jadi misalkan anak-anak kita kan biasanya suka aktif bermain gitu ya kan, berlari-larian gitu, main ayunan gitu kan, tanpa sengaja mungkin dia terpleset, jatuh, kepalanya terbentur gitu ya kan. Ini juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada anak. Itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa ditanyakan. Insya Allah akan saya coba untuk jawab lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.